Ayahku meninggal. Masalah yang sesungguhnya datang tiba-tiba pada keluarga kami. Halo teman-teman, namaku Michael. Dalam episode sebelumnya, aku memberitahumu bagaimana aku bermimpi tentang kematianku sendiri. Aku menyaksikan bagaimana aku mati dan melihat pemakamanku, tetapi semuanya hanya dalam mimpi. Sampai suatu saat, kematian ayahku tiba. Ketika sampai di rumah, aku melihat ibuku menangis sambil memegang fotoku yang terbaring di peti mati. Ibu memberitahu bahwa ayah meninggal karena serangan jantung. Tetapi benarkah demikian? Jawaban misteri yang aku temukan dari ibuku kemudian benar-benar mengubah pemikiranku. Suatu hari, orang tuaku mengetahui bahwa mereka tidak dapat memiliki anak dan memutuskan untuk mengadopsi anak. Ya, hari ini aku mengetahui bahwa aku diadopsi. Tapi ini hanya akan membuat perasaanku jadi lebih buruk. Menurut ibuku, aku sangat berharga bagi mereka. Mereka melakukan segalanya untukku dan selalu mengawasiku dengan cermat untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tetapi ketika aku berusia 4 tahun, terjadi tragedi yang mengerikan bagi keluarga kami dan bagi aku sendiri. Ketika aku pergi bersama ayah ke sebuah toko, dia menjawab panggilan telepon dan saat itu aku berlari ke jalan. Ayah menyadarinya, menjatuhkan telepon dan berlari mengejarku, tetapi terlambat. Aku ditabrak mobil dan dokter mengatakan bahwa aku meninggal saat itu juga. Ketika ibuku menceritakan semuanya ini, aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin? Jika mati, bagaimana aku bisa hidup sekarang? Aku menemukan jawaban untuk pertanyaan ini segera. Ibu hampir tidak bisa bicara, menangis dan gagap. Pemakamanku selesai, tetapi orang tuaku tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri, terutama ayahku. Menurut ibuku, dia bahkan mencoba melakukan hal-hal bodoh pada dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan putra satu-satunya. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke tukang sihir untuk meminta bantuan. Mereka datang dan menceritakan semuanya dan penyihir itu menjawab bahwa dia tidak bisa mengembalikan putra mereka, tetapi dia tahu seseorang yang bisa. Dia menyarankan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan kembali hidupku adalah dengan membuat kesepakatan dengan roh kegelapan. Karena orang tuaku sudah putus asa pada waktu itu, mereka setuju. Malam hari tiba ketika mereka harus memanggil roh. Semuanya terjadi di persimpangan jalan dan dengan bantuan ritual khusus. Ayah ibuku tidak percaya bahwa roh itu akan datang, tetapi itu terjadi. Di persimpangan jalan benar-benar muncul roh kegelapan. Dia bahkan tidak mendengarkan orang tuaku dan langsung setuju. Tetapi dia mengatakan syaratnya, jiwa untuk jiwa. Jika dia mengembalikan hidupku, dia akan mengambil hidup orang lain dalam beberapa tahun. Tanpa ragu, ayah menyetujui persyaratan ini. Roh itu berkata bahwa dia akan datang untuk jiwa ayah dalam 15 tahun, dan setelah kata-kata itu, dia menghilang. Orang tuaku pulang ke rumah dengan putus asa, tetapi mereka melihat kejutan besar, yaitu aku. Aku masih hidup, dan kuburan tempat aku dimakamkan menghilang begitu saja. Dari semua yang hilang, hanya ada fotoku di peti mati yang tersisa karena suatu alasan. Dan kemudian 15 tahun berlalu, roh kegelapan seperti yang telah dijanjikannya datang untuk mengambil jiwa ayahku. Aku dan ibuku masih tidak bisa menerima kehilangan ini, dan aku masih tidak bisa percaya. Ternyata aku bukan orang yang sama, karena sebenarnya aku sudah mati. Sekarang aku telah menyadari apa yang dimaksud pendeta ketika dia berkata, ada celah dalam jiwamu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup dengan kenyataan ini sekarang, tetapi aku hanya memiliki satu tujuan hidup, melindungi ibuku.